Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kamu pernah nyantri, tapi kehidupanmu seperti sekarang ini, ya, kehidupan yang glamor kalau dilihat orang dari luar, kemudian dengan penampilan yang sering seksi banget, ini kan kontradiksi. Bagaimana kamu menjelaskan kepada anak tentang gaya hidupmu yang seperti sekarang dan nilai-nilai yang kamu dapatkan dari pesantren dulu? Anak aku ketika lihat aku di rumah, ya sholat. Kita sholat bareng. Jadi kamu sholat? Sholat lah, tapi kan sholatnya aku nggak harus di Instastory, nggak harus dimasukin ke YouTube, ngaji bareng. Ngaji juga? Ngaji, anak-anak aku semua bisa ngaji. Oke, jadi ini bisa sholat semua. Baik, ini sisi lain yang tidak disampaikan di publik. Ya untuk apa? Karena orang sini lebih suka untuk menunjukkan keseimbangan bahwa aku bukan Nikita yang kamu selama ini benci atau... Aku hidup di dunia ini bukan untuk pencitraan sih. Hidup aku bukan untuk orang suka sama aku karena hal-hal yang menurut aku kayak menunjukkan sholat atau apa itu. Jadi orang kayak, ih ini kita sholat ya, aduh aku enggak begitu. Buat aku urusan-urusan soal agama itu biar aku sama Tuhan aja deh yang tahu, sama orang-orang sekitar yang kenal sama aku. Berkaitan dengan agama dan pondok pesantren, tiba-tiba banyak orang kaget melihat Nikita Mirzani ada di Muktamar NU Lampung baru-baru ini. Lampung dan Cirebon. Urusan apa Nikita ada di situ? Urusan agama. Apa konteksnya? Ya makanya nih, kadang-kadang orang suka meng-underestimate orang berpakaian seksi, berarti dia tidak mengerti tentang agama yang dianut gitu kan. Ya itu, stigma itu yang harus dirubah gitu. Kayak nggak usah jauh-jauh deh, kayak pemerkosaan. Kata orang, jangan suka pakai baju seksi, nanti diperkosa. Banyak kok sekarang korban pemerkosaan, bajunya tertutup semua. Gitu. Oke, ini soal mindset ya. Ya, mindset orang tuh harus dirubah sih. Jangan selalu... Tapi urusan apa Nikita Mirzani ada di Muktamar NU? Kalau yang di Pondok Pesantren Cirebon, karena santri-santrinya memang pengen banget ketemu sama aku. Oke. Itu pertama. Kalau yang di Lampung itu ngomongin soal ada bisnisnya juga di dalamnya itu, gitu. Jadi bagaimana cara? Jadi gini, anak-anak pondok pesantren itu bukan hanya sebagai santriwan santriwati, tapi dia juga bisa mengasah bakatnya, kreativitasnya. Kayak mereka bisa bikin konten YouTube atau bisa bikin ceramah di YouTube gitu loh. Dan bisa menghasilkan sesuatu juga dari adsense-nya dia bisa buat lagi sesuatu yang lain gitu. Jadi pandangan anak-anak di pondok pesantren terhadap kamu nggak negatif? Nggak, malah justru mereka sayang aku semua. Dari mana kamu bisa tahu mereka sayang? Seketika aku datang, mereka seantusias itu. Dan ketika acara itu selesai, aku memang sengaja untuk mereka supaya bisa dekat dengan aku. Dan akhirnya kita ngobrol di pondok pesantren itu sampai malam ya, sampai malam. Tadi sudah dijelaskan bahwa kalau ada pertengkaran, ada kehebohan ya antara Nikita dengan siapa saja, semakin seru, semakin heboh, maka kamu mendapatkan semakin banyak keuntungan. Karena mengendorse produk-produk yang memanfaatkan riuh rendahnya situasi dan kondisi di mana kamu menjadi bagian dari kehebohan itu. Oke? Tapi aku tetap mau mewakili pemikiran atau pandangan orang-orang yang tetap bercuriga pada Nikita Mirzani. Yaitu mereka tidak percaya bahwa itu saja sudah bisa membuat kamu hidup seperti sekarang. Kesannya senang-senang, banyak uang. Nah, sekarang masuk ke persoalan penjelasan. Tadi kamu sebutkan kamu pernah main film. Tapi hari ini apakah main film masih ada? Aku bikin film. Sinetron, bikin film dan seterusnya. Dari mana uang-uangmu berasal? Aku sekarang punya bisnis. Bisnis aku lumayan jalan. Jadi aku punya skincare, aku punya Nikita Mirzani skincare, aku punya Nikita Slim, aku punya Nikita Mirzani lip serum, aku punya Joel Pajamas, aku punya body lotion, aku punya oil massage, aku punya salon beauty head tutu. Terus aku juga punya pekerjaan lain yaitu YouTube. Terus dulu aku pernah bekerja juga di batubara. Jadi tabungan aku udah banyak sekarang. Kalau zaman dulu, kalau bisa dilihat ya, netizen ini kan rajin banget jarinya. Silakan dilihat beberapa tahun yang lalu, aku tuh adalah orang yang sangat sederhana. Aku jarang banget pakai pakaian branded atau apalagi pakai tas branded gitu atau jam tangan yang udah kayak sekarang. Kenapa dulu aku tidak seperti sekarang? Karena aku menabung uang aku supaya aku bisa pakai ketika itu sudah harus aku pakai.
gitu. Dan aku baru mewah-mewahan ini baru 3 tahun belakangan ini. Sebelumnya aku nggak ada sama sekali. Apakah karena usahamu sukses? Bisnis aku sukses, dibilang sukses, sukses. Si skincare aku lumayan banget penjualannya. Udah 2 tahun ini aku bisa beli apa yang aku mau tanpa aku harus lihat harganya. Baik, ini pertanyaan yang sebenarnya aku nggak suka dan menurut aku nggak pantas keluar dari mulutku. Aku aja, keluarin. Karena ini acara Kick Andy, Iya. tapi karena tamunya adalah kamu, dan isu ini salah satu yang sering diangkat, atau pernah diangkat lah Iya, ya, iya. mungkin nggak sering. Sekarang malah lagi heboh lagi prostitusi online kan Om ya? Nah, ini konteksnya adalah peristiwa katanya ini. Aku nggak Iya, tahu, iya. aku malas baca juga. Di satu hotel kamu juga tertangkap Iya. bersama seorang mucikari yang kemudian dikaitkan dengan prostitusi online. Oke. Aku suka banget Om nanyain ini, karena ini bener-bener harus diklarifikasi ya. Aku sebel banget sama berita ini sebetulnya. Jadi, kejadian di Kempeski itu adalah, aku tidak tahu menau kalau ada jual beli. Ya, pokoknya aku cuma ditelepon sama temen aku yang bekerja di salah satu asuransi. Katanya aku mau dikenalin sama seorang laki-laki yang itu adalah seorang pengusaha. Dan dia itu tidak punya istri alias dia single. Aku masih berpacaran waktu itu sama Semi. Semi itu yang nganterin aku malah sampai ke sana. Nah, setelah itu aku dalam keadaan yang sedang menstruasi. Itu jelas banget karena saat itu polisi yang gerbek aku pun tahu bahwa aku sedang mens. Gitu. Nah, setelah itu aku nggak tahu kenapa tiba-tiba pas aku masuk ke kamar memang ada cowok. Aku tanya, kayaknya saya salah masuk kamar deh. Oh enggak, kamu Nikita Mirzani kan. Langsung dalam hati aku bilang, kayaknya ini cowok yang mau dikenalin deh. Gak lama aku kenalan sama dia, aku bilang gini, punya chargeran gak? Saya boleh charger nggak? Boleh. Tiba-tiba dia dapat telepon. Saya terima telepon dulu ya, tapi di luar. Aku pikir tuh di luarnya tuh dia mau ke kamar mandi atau kemana, tapi dia keluar lewatin pintu dan logikanya kalau dia keluar pintu itu kan pasti akan tertutup secara otomatis, terkunci. Ya kan, cuman bisa aku yang dari dalam yang bakal bukain. Udah aku santai aja, aku nyolok charger, aku baru beli baju yang memang tembus saat itu, aku ganti pakaian aku di dalam kamar mandi, langsung tiba-tiba ada 3 orang, dua cowok, 1 cewek, langsung masuk ke kamar hotel. Saat itu aku lagi ada di toilet, dan ada softtek jelas banget di meja itu. Tiba-tiba dia langsung bilang begini, yang perempuannya, jangan bergerak, gitu. Saya nggak bergerak, orang saya lagi telanjang, gitu. Terus habis itu, saya cuma mau ngambil baju saya aja itu yang di dalam goodie bag yang baru. Ya udah dikasih segala macam. Terus aku mau ambil tas aku kan, rebut-rebutan tuh. Karena aku udah feeling aku gini, kalau ini tas nggak aku ambil, aku takutnya ditaruhin sesuatu di dalam, ya kan. Ya udah akhirnya sama si mbaknya dapatkan mbaknya duluan, aku nggak pegang. Aku nggak pegang, Mbak pokoknya kalau ada apa-apa saya tahu betul isi dompet saya itu apa aja. Aku bilang gitu udah Mbak ikutin aja kita nggak bakalan ngapa-ngapain kok. Ya udah ikutin. Turun dari Mabes tiba-tiba sudah banyak wartawan. Ya aku santai karena aku bukan prostitusi online. Aku kibasin rambut aja. Yang satu lagi cewek bukan mucikari yang ditangkap tapi ada 1 cewek lagi. Aku lihat dia pakai tudung lah, pakai apa kapucong gitu. Aku cuek aja, aku pakai kacamata masuk aja. Terus aku tanya, untuk apa saya di sini gitu. Ya di sini aja kita mau BAP. Urusannya apa? Ya Mbak kan jualan. Mana buktinya? Handphone saya diambil. 8 jam handphone aku diambil sama kasatnya apa kanitnya aku lupa. Aku bilang gini, Pak, kalau sampai yang di dalam ponsel saya ini tersebar, itu berarti Bapak ya pelakunya. Udah, nggak dapat apa-apa. Setelah itu pagi jam 4:30 harusnya aku pulang. Aku dengar pihak kepolisian bilang, jangan dibawa pulang dulu, mendingan kita bawa dulu aja dia ke tempat penampungan PSK yang ditangkap di pinggir jalan gitu di daerah kota sana. Aku bilang, Pak ngapain saya ditaruh di situ? Saya kan bukan PSK, aku bilang gitu kan. Udah nggak ikutin aja karena aku orangnya malas bertengkar dan balas berargumen. Jadi aku ikutin aja semua alurnya. Gitu. Suatu ketika aku diundang di salah satu stasiun TV. Tunggu, ujungnya ini apa? Jadi aku nggak tahu. Dia bilang kan katanya di wawancara salah satu polisi Mabesnya dibilang, ini kita tarifnya sekian. Kita menemukan bukti berupa transferan. Saya nggak terima transferan. Aku udah rekening koran sudah aku print 2 tahun sebelumnya sampai kejadian itu tidak ada. Aku nggak ngikutin kasusnya, tapi ujung dari kasus ini apa? Ya aku nggak melakukan. Jadi setelah aku diundang di stasiun TV dan ada polisi yang katanya nangkap aku, polisi itu keceplosan. Dia bilang sebenarnya Nikita adalah bukan target kita. Itu masih ada kok di YouTube. Jadi aku cuma dikerjain aja untuk membuat jelek nama aku. Nah akhirnya
2 tahun yang lalu apa aku lupa. Aku minta salah satu sahabat aku bilang, bagaimana ini caranya untuk membersihkan nama aku dari prostitusi online. Dia bilang nggak bisa karena itu konstitusi besar, tidak bisa minta maaf. Jadi ya udah begini aja akhirnya. Tapi kamu tidak pernah divonis bersalah? Tidak pernah sama sekali, dan kasus itu pun tidak jalan sama sekali. Beda sama kasus-kasus yang sekarang prostitusi online yang sedang berjalan. Menurutmu kamu berada pada saat yang tidak tepat, situasi yang tidak tepat, dengan orang yang tidak tepat, atau ini settingan untuk menjatuhkan kamu? Settingan menurut aku, karena Siapa yang waktu punya, itu aku siapa lagi, yang punya motif untuk menjatuhkan kamu? nggak ngerti aku. Apa hebatnya kamu sampai ada orang Karena aku menyeting pernah seperti ketemu sama orang yang ternyata laki yang dibilang mau dikenalin aku itu di Polda Metro. Dia bekerja di sana. Aku tunjuk, lu, kok lu kerja Oh, di sini? jadi dia menyamar. Gitu. Jadi ini settingan. Walaupun sampai hari ini kamu tidak tahu siapa yang Nggak tahu. berniat jahat terhadap tahu. kamu. Oke, jadi kamu sudah melupakan. Tapi peristiwa itu bikin aku down, iya. 4 hari aku nggak bisa makan, nggak bisa minum. Karena aku bingung gitu. Lagi-lagi aku harus dituduh oleh sesuatu yang nggak pernah aku buat. Dan aku saat itu lagi naik-naik banget, Om. Itu lagi banyak film, lagi banyak program. Di Antv aku punya 3 program, di Trans TV aku punya 2 program. Oh, banyak banget program. Artinya aku. Di Indosiar aku punya banyak program, di SCTV aku punya banyak program. Kamu Jadi terlalu uang aku lagi sibuk banyak. untuk urusan-urusan yang lain. Betul, dan itu aku bisa buktikan. Baik. Nah, berikutnya nanti aku akan tanya karena mulai muncul isu lagi. Ada lagi. Tapi hal ini tidak terlalu sensitif karena berkaitan dengan politik. Katanya Nikita Mirzani dilamar oleh partai politik dan ada kecenderungan nantinya mau juga nyalek jadi anggota DPR. Betul atau tidak, partainya apa, dan apa di dalam pandanganmu, apakah politik itu jahat atau baik? Nanti kita tanyakan, sekarang kita rehat, ikuti terus Kick Andy Double Check.